Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah online skala minggu. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan serta kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik biar makin semangat, yuk kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Adik-adik masih semangat kan untuk menaikkan pujian selanjutnya? Yuk tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian selanjutnya. Semua tepuk tangan ya.
ayat pujian tadi mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu artinya hati kita harus selalu apa? Selalu gembira, gak boleh menyimpan dendam, gak boleh menyimpan iri hati terhadap sesama kita. Yuk sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan, urapi hati dan telinga kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Juga berkati Ibu Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, gimana kabar kalian? Nah, puji Tuhan, pasti kalian dalam keadaan luar biasa ya. Kembali kita mau belajar firman Tuhan, ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Ya sudah, ayo kita baca dulu di Roma 12 ayat 21. Nah kali ini Bu Ana akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang kalahkan kejahatan dengan kebaikan ya. Dibuka tadi di mana tadi? Di Roma 12 ayat 21. Ayo sama-sama dibaca. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayo sekali lagi. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, anak-anak pernah kalian disakiti temannya? Pasti ada yang jawab pernah. Terus apa sikap kalian kalau sudah disakiti? Ada yang membalas atau ada yang membiarkan? Wes gak ngurus babano, aku disakiti. Ada yang gitu? Atau ada yang dibalas dengan kebaikan? Meskipun sudah dijahati, tetap dibaiki. Nah, kali ini Bu Ana akan bercerita tentang Saul. Nah, Saul sama Daud. Kalian pernah pasti tahu toh? Saul adalah raja Israel. Sedangkan Daud adalah prajuritnya. Nah, waktu itu Saul sama Daud ini
berperang melawan Filistin. Nah, dalam peperangan itu Saul ini menang bersama dengan Daud. Waktu mereka pulang ke Israel, waktu mereka mulai memasuki kota, orang-orang di kota itu di Israel mulai keluar semua. Mereka bersorak-sorai, hore hore hore, katanya. Mereka senang karena raja mereka pulang membawa kemenangan. Nah, mereka menari-nari sambil bersorak-sorak. Nah, dan mereka juga mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Nah, terus Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Nah, balik mereka mengatakan sambil menari-nari, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, katanya gitu. Nah, ketika mendengar itu, Saul ini mikir gini, dia pikir, aku mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud dikatakan sama orang-orang berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa itu. Nah, kemudian di dalam hati Saul ini ada perasaan apa? Ayo coba. Ya, perasaan iri. Berarti aku sama Daud itu hebatan Daud di mata orang-orang ini. Nah, terus akhirnya timbul di dalam hati Saul ini perasaan iri dan ingin mencelakakan Daud. Bukan hanya itu, dia ingin membunuh Daud. Nah, terus akhirnya dengan berbagai cara dia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, melihat seperti itu akhirnya Daud berusaha menghindar. Dan bukan itu, mulai Daud ini melarikan diri. Nah, ketika Saul tahu kalau Daud ini melarikan diri, Saul ini bersama prajuritnya, bersama pasukannya mulai pergi mencari Daud, mengejar Daud. Daud mau bersembunyi di sebuah gua batu di gunung. Nah, ketika Saul dan pasukannya ini lari mengejar Daud, mereka ini mau istirahat. Saul mau istirahat. Nah, waktu istirahat itu Saul ini mau istirahat di sebuah gua di gunung batu itu tadi. Nah, dia tidak tahu bahwa di dalam gunung batu itu ada siapa tadi? Ada Daud yang sembunyi di situ. Nah, dia tidak tahu. Ketika Saul ini istirahat tidur, Daud ini tahu. Nah, ini sebetulnya akan ada kesempatan buat Daud untuk mencelakakan Saul kan? Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu. Sebetulnya kesempatan Daud untuk membalas Saul, tetapi dia tidak. Dia hanya menyobek ujung baju, memotong ujung bajunya Saul. Nah, ketika Saul bangun dan keluar, melihat ini Daud ini hanya memanggil Saul dan dia hanya menunjukkan potongan bajunya Saul. Daud tidak mau membalas kejahatan Saul. Bahkan dia tetap menghormati Saul sebagai raja. Bahkan bukan hanya menghormati, Daud ini mengasihi Saul. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, itu Daud. Nah, ini contoh buat kita, buat Bu Ana, juga buat anak-anak, untuk belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada mungkin yang bilang, tidak bisa Bu Ana, tapi berdoa. Setidak-tidaknya berdoa, mendoakan berkat buat musuh kita. Supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan tetap memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Secara manusia, Bu Ana juga sulit, tetapi belajar untuk melakukan firman Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Ya anak-anak, belajar bersama Bu Ana. Ya, kita baca lagi ayatnya, dapat di dalam mana tadi? Ya, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin anak-anak di sekolah, di jewet temannya, di musuhi temannya, gak diwawuh. Belajar mengasihi mereka. Kalau kalian punya permen, kasih mereka, dikasih permen. Nah, mungkin dari perbuatan kalian mereka tahu, oh anak ini loh ya, meskipun tak jahati tapi kok baik ya. Nah,
Kenapa ya? Mereka, oh ternyata dia rajin ke gereja, oh ternyata dia rajin berdoa. Nah, kalian bisa jadi berkat buat teman kalian. Ya, ayo dibaca lagi. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ayo kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bu Ana ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan ke Allah Immanuel yang menyertai mereka, memberkati mereka. Memberkati juga kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.